Nah, dan MLM tidak perlu harus meninggalkan pekerjaan Anda ya. Nah, Anda hanya menggunakan waktu luang saja ya. Nah, dan ya malam hari ini ya kita ya akan belajar dari seseorang ya, seorang ya pegawai negeri sipil ya. Nah, dan saat ini ya beliau masih aktif ya sebagai seorang pegawai negeri sipil di ya lapas atau ya lembaga pemasyarakatan di Aceh ya, Biren khususnya. Nah, beliau ini ya menggunakan waktu luangnya untuk membangun bisnis ini ya. Jadi Anda nggak perlu harus full time, yang penting full heart ya. Nah, jadi ya beliau akhirnya ya memanfaatkan waktu luangnya mau belajar dan mau bertumbuh ya. Nah, melewati prosesnya dan mempromosikan bisnis ini ke teman relasi saudaranya, dan beliau mengikuti sistem penduplikasian dengan benar dengan parameter Care Academy ya. Nah, akhirnya beliau nggak perlu melewati diamond 1 2 ya, tapi langsung diamond 3. Wow, luar biasa. Nah, ini sejarah baru ya di ya FKC ya. Langsung triple diamond gem ya. Gem triple diamond ya, kalau double gem biasa, tapi ini triple gem, wah luar biasa ya. Jadi ya luar biasa seorang pegawai negeri sipil ya bisa merubah mindsetnya dan akhirnya memiliki sebuah aset yang luar biasa di bisnis FKC. Oke ya, nah akhirnya beliau juga sudah terima mobil ya hanya dalam 1 tahun lebih ya, dan di 2019 saya juga menyaksikan sendiri waktu di Jakarta beliau dianugerahkan ya penghargaan mobil seharga 250 juta ya. Nah, dan sebentar lagi mungkin istrinya ya juga akhirnya bisa jadi diamond juga ya. Nah, dari Aceh ya. Oke, Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang kata, mari kita sambut ya Bapak Safrizal dari Aceh. Welcome on board ya. Panggung ini milik Anda. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Angel. Oke, siap. Ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak waktu yang sudah diberikan ya. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada top leader Indonesia, Pak Angel Solopung. Terima kasih banyak kepada Pak Verna. Terima kasih juga kepada MC kita yang luar biasa malam hari ini ya, yaitu Pak Ferry ya dari Medan. Nah, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Safrizal, latar belakang PNS ya, PNS di Lapas Aceh, yaitu tepatnya di Biren. Nah, jadi saya jadi PNS-nya baru saja ya, baru 15 tahun ya. Nah, jadi saya di awalnya, maaf Bapak Ibu ya, saya hadir malam ini bukan bermaksud untuk menggurui, tapi saya hanya berbagi pengalaman saja. Nah, semoga pada malam hari ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Nah, Bapak Ibu, saya awalnya di bisnis yang namanya bisnis multi-level marketing, itu dulunya saya sangat negatif Bapak Ibu. Luar biasa negatif pikiran saya. Karena menurut saya itu PNS itu sudah sangat luar biasa. Nah, tidak ada duanya gitu ya. Nah, jadi begitu berjalannya waktu, kehidupan saya lihat tidak ada perkembangan. Bahkan untuk mewujudkan impian saya di PNS itu saya membutuhkan waktu lama Bapak Ibu ya. Harus memiliki waktu yang sangat lama dan itu pun kalau bisa gitu ya. Tapi ternyata setelah saya kaji-kaji dengan PNS saya, ada impian-impian saya itu tidak bisa saya wujudkan ya. Nah, jadi setelah saya pelajari, di awalnya saya memilih bisnis FKC ini dikarenakan terlilit hutang Bapak Ibu ya. Saya dulunya terlilit hutang dan saya jalankan bisnis ini bersama istri saya tercinta, yaitu Ibu Suryati Ningsi. Nah, seperti yang nampak di layar handphone Bapak Ibu ya, ini yang jilbab kuning dan saya dengan seragam dinas saya. Dan saya bersyukur jalankan bisnis ini saya tidak perlu meninggalkan pekerjaan utama ya, karena saya sangat teringat
dengan satu bahasa, kalau bisa 2 dan 3 penghasilan, kenapa harus 1, ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya pelajarilah. Di awalnya, di saat saya mendengar multi level marketing, itu sangat negatif. Dan saya tidak mau mendengar yang namanya multi level marketing, ya. Jadi setelah saya pelajari, saya temukan di satu buku, ternyata untuk membangun bisnis yang bisa mendongkrak kita berubah dalam waktu singkat itu tidak ada jalan lain, Bapak Ibu. Di multi level marketing satu-satunya, ya. Biar kita bisa merubah hidup dengan cepat, dengan modal yang kecil dan bisa berpenghasilan besar, Bapak Ibu, ya. Dan saya pelajari ada 3 hal waktu itu bisnis ada 3 yang tidak akan pernah gulung tikar di muka bumi ini. Yang pertama tentang makanan, yang kedua tentang pendidikan, dan yang ketiga tentang kesehatan. Nah, Bapak Ibu, saya pelajari antara 2 ini, yaitu makanan dan makanan dan pendidikan. Ternyata untuk membangun bisnis 2 ini, saya tidak punya modal, Bapak Ibu, karena membutuhkan modal besar waktu itu, ya. Dan mungkin untuk saat ini pun butuh modal besar, ya. Nah, jadi saya pelajarilah tentang namanya bisnis kesehatan, ya kan. Jadi begitu saya pelajari ada beberapa item, ternyata ada juga di luar sana kita bergerak di bisnis kesehatan tapi modal besar. Nah, besar modalnya Bapak Ibu. Jadi begitu saya pelajari di multi level marketing, ternyata ada loh yang namanya bisnis jaringan, itu bisnis kesehatan, modalnya kecil Bapak Ibu. Ternyata inilah jalan, yaitu multi level marketing, ya. Jadi sebelum saya pelajari itu, saya positifkan pikiran, dikarenakan saya ada satu teman yang mengingatkan saya, hati-hati dengan pola pikir Bapak Ibu. Hati-hati dengan pola pikir, karena pola pikir Anda akan menentukan nasib Anda, ya. Nah, sejak saat itu saya berpikir positif Bapak Ibu, tidak negatif lagi, ya. Nah, begitu saya putuskan untuk join, itu saya punya top leader yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada beliau, yaitu Pak Isra dan Bu Ayu, juga Bu Misnah dan Pak Andi Aweng, ya. Nah, setelah saya pelajari, ternyata dunia ini sudah berubah Bapak Ibu, ya. Di saat perubahan zaman, ternyata kita tidak boleh menonton saja. Jadi kita harus ikut berubah juga, ya, supaya kita tidak ketinggalan zaman. Nah, seperti yang tampil di layar handphone atau laptop Anda, ini salah satunya Bapak Ibu. Dulu di saat saya berpikir orang kaya itu cuma orang yang punya banyak tanah gitu, ya. Ternyata zaman itu sudah berakhir. Itu namanya era agraris. Jadi dinamakan mereka yang punya banyak tanah, merekalah orang kaya. Nah, karena setiap insan, setiap manusia, semua menginginkan hidup yang mapan, atau semua ingin kaya gitu, ya. Yang namanya bebas dari bebas uang, bebas waktu, bebas pikiran, ya teman-teman. Nah, jadi ternyata masa agraris itu, era agraris itu sudah berubah dan itu sudah berakhir dan digantikan oleh era industri waktu itu. Nah, begitu di era industri, ternyata hari ini banyak juga di era industri itu mereka sudah tenggelam, ya. Ada yang di PHK atau yang gimana-gimana gitu, ya. Nah, jadi setelah era industri itu berubah ke era informasi. Nah, jadi di era informasi itu banyak orang berubah hidupnya dikarenakan sebuah informasi Bapak Ibu. Nah, hari ini di era COVID-19, ya, ternyata era ini juga berubah. Tapi banyak orang yang belum paham tentang perubahan ini, ya. Itu namanya era konseptual Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kita yang punya konsep, itu kita yang akan menikmati masa nanti, istilahnya yang punya konsep inilah yang akan kaya ke depan. Karena kalau kita tidak punya konsep hari ini, tidak punya konsep hidup, kita akan dikonsepkan oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu, semoga malam ini adalah malam yang salah satu malam yang bisa kita mendapatkan hidayah
tentang yang namanya hidup sehat dan sejahtera, Bapak Ibu, ya. Nah, oke, next Pak Ferna. Ya. Nah, di saat saya jalankan bisnis ini Bapak Ibu, ini sedikit cerita ya, pengalaman dulu, tapi hari ini saya tidak merasakan hal itu lagi. Karena perubahan keadaan itu sudah saya rasakan. Di saat pertama kali saya jalankan bisnis ini, banyak orang mengejek saya Bapak Ibu. Bahkan dari kantor saya sendiri, mereka mengatakan saya sudah bodoh. Saya sudah dihipnotis katanya ya. Saya sudah bermacam-macam mereka mengatakan buat saya. Bahkan saya dijatuhkan. Ada suatu saat hari itu teman-teman saya di kantor sedang kumpul-kumpul gitu ya, sedang ngobrol-ngobrol. Jadi begitu saya datang, mereka bubar. Nah, sampai segitunya Bapak Ibu ya. Nah, mereka bubar karena mereka takut saya prospek. Mereka takut saya presentasi. Sampai segitunya mereka bubar ya. Tapi saya menerima dengan ikhlas. Nah, sampai saya bilang, teman-teman tidak perlu takut, saya hanya ingin ngobrol saja. Saya tidak prospek kok, saya bilang ya. Tapi saya merasakan hal yang seperti yang tampil di layar Bapak Ibu ini. Saya merasakan hal ini. Saya dicemoohkan, dihina Bapak Ibu, difitnah dalam menjalankan bisnis ini ya. Tapi saya mengambil satu kesimpulan. Hidup saya, takdir hidup saya bukan di mulut mereka. Jadi perubahan hidup saya, apapun keadaan hidup saya ke depan, itu bagaimana saya menyikapinya. Apa yang saya usahakan, itu yang akan saya nikmati ke depan. Jadi saya tidak peduli mau mereka hina, mau mereka fitnah, mau mereka apapun, saya tidak peduli Bapak Ibu. Ya, karena yang saya lakukan ini saya sudah tepat dan saya yakin waktu itu saya berada di bisnis yang tepat Bapak Ibu, ya. Apalagi bisnis kita ini punya perusahaan yang besar luar biasa ya di California dan usianya bukan baru kemarin sore, tapi sudah berusia 18 tahun, ya. Nah, sejak itu walaupun banyak yang menghina, saya teringat satu bahasa dari top leader kita juga dari sini ya. Saya pernah dengar bahasa beliau dulu dari Pak Angel Solopung. Hidup ini kita sendiri yang menentukan. Jadi tidak perlu kita mendengar orang lain, ya. Saya sangat teringat itu. Terima kasih Pak Angel yang sangat luar biasa, ya. Nah, Bapak Ibu, setelah berjalannya waktu, saya presentasi, saya join di 4 bulan pertama. Itu setelah saya join, 4 bulan pertama saya prospek. Saya sangat bersyukur. Alhamdulillah, 4 bulan pertama itu, 1 orang pun tidak ada yang join, Bapak Ibu. Ya, 1 orang pun nggak ada yang join. Saya berpikir, apa ini ya? Kok bisa saya menjelaskan tentang uang kepada mereka, tapi mereka tidak tertarik. Apakah manusia sekarang tidak butuh uang? Atau mereka tidak paham yang saya jelaskan? Setelah saya flashback kembali, ternyata yang saya sampaikan Bapak Ibu tidak masuk di otak mereka. Tidak masuk di pikiran mereka. Jadi waktu itu kalau saya berpikir negatif, alah susah sekali ya bisnis ini. Kalau saya berpikir seperti itu, sungguh saya sangat merugi. Ya teman-teman, karena padahal yang terjadi di saat itu bukan orang yang tidak mau join dengan saya, tapi penyampaian saya yang belum maksimal kepada mereka. Nah dari situ saya belajar, saya konsultasi dengan upline saya bicarakan tentang keluh kesah saya di lapangan, saya dihina, dan saya sangat teringat Pak Isra, Bu Ayu, Bu Misnah, dan Pak Andi Aweng mengatakan, Pak Syagam, lakukan dengan benar, harus punya keikhlasan, dan kita harus punya yang namanya komitmen. Belajar saja, karena Pak Syagam baru mengawali bisnis ini. Dan di situ saya muncul semangat saya Bapak Ibu untuk belajar. Ya. Dan slogan dari top leader saya, Bu Misnah sekarang, hidup terus belajar.
apapun pekerjaan kita hari ini, terus belajar. Karena apapun yang kita pelajari, itu yang akan kita lakukan ke depan. Kalau misalnya kita tidak mau belajar, maka perjalanan hidup kita ini pun akan terjadi yang namanya terombang-ambing. Tidak tahu mau melakukan apa yang sesuai dengan strukturnya. Ya, makanya saya belajar terus dan belajar terus, dan akhirnya saya prospek siang malam untuk memperkenalkan bisnis ini, karena saya mendapatkan satu titik, bisnis ini kita tidak perlu pontang-panting bagaimana, tidak perlu, ya. Nah, saya gunakan waktu kosong saya dari lepas dinas, saya lakukan bisnis ini. Seminggu hanya 2 hari saja, Bapak Ibu. Saya gunakan waktu, itu lepas dinas, saya terikat dengan dinas waktu itu, ya. Walaupun sekarang sudah tidak terikat lagi, saya sudah bisa mengatur waktu, dinas saya sudah saya bisa atur, ya. Nah, jadi setelah saya pelajari, saya prospekkan ke orang, dengan hasil saya belajar tadi, ternyata sedikit demi sedikit perubahan penyampaian saya itu tersampaikan kepada masyarakat, sehingga saya menemukan tim-tim yang siap berjuang dengan saya waktu itu, Bapak Ibu, ya. Siang malam saya tidak peduli kapanpun, karena saya mengingat begini, karena waktu itu kondisi kehidupan saya sangat di bawah, bukan dari nol, Bapak Ibu, ya, tapi minus, karena saya dalam keadaan terhutang waktu itu, bangkrut di konvensional, ya. Nah, saya teringat satu bahasa, bukan satu bahasa, saya teringat dalam hati saya mengeluarkan satu statement, tidak pun saya berjuang di FKC, ternyata saya di luar pun harus pontang-panting cari uang. Harus pontang-panting, Bapak Ibu, ya. Untuk merubah hidup itu bukan hal enak, bukan hal yang mudah. Apalagi di luar sana kita akan dituntut yang namanya bekerja oleh dunia tanpa belas kasihan, Bapak Ibu. Kita harus bekerja keras untuk memperjuangkan hidup kita. Apalagi di zaman sekarang. Jangankan uang, pekerjaan pun sangat sulit sekarang. Jangankan uang, pekerjaan pun sangat sulit. Bahkan saya lihat banyak di luar sana mereka rela-rela pergi honor, ya, dengan bayaran yang tidak sepadan, karena mereka saya lihat bahkan sangat khusyuk di sana, tidak ada perubahan apapun. Berarti saya mengambil satu kesimpulan, hidup ini memang harus berjuang, Bapak Ibu. Apapun yang kita lakukan, kita harus punya komitmen. Jadi lakukan dengan benar, tidak perlu kita peduli orang mau mengatakan apa buat kita. Karena hidup ini tanggung jawab saya sendiri. Waktu itu saya berpikir, hidup ini adalah tanggung jawab saya. Tidak ada orang lain datang untuk mengubah hidup saya santai-santai saja, mereka datang untuk mengubah hidup saya, itu tidak ada. Di mimpi pun itu tidak akan pernah terjadi. Ya, makanya saya komitmen dengan istri saya lakukan bisnis ini dengan sepenuh hati, bukan sepenuh waktu. Ya, karena saya terikat dinas, saya lakukan dengan sepenuh hati. Oke, ini saya lakukan bisnis ini, saya presentasi terus, didampingi dengan istri saya di samping, kemanapun saya datang, kemanapun saya prospek, selalu ada istri saya di samping. Saya terus belajar dan menyampaikan kepada masyarakat, sehingga alhamdulillah hidup saya sekarang berubah 180 derajat, Bapak Ibu, ya. Nah, ini prosesnya. Nah, untuk menuju sukses, Bapak Ibu, kita sebenarnya harus melalui prosesnya, ya. Prosesnya bagaimana? Prosesnya ada strukturnya di FKC ini, Bapak Ibu. Kita tidak perlu yang berpikir jalan baru bagaimana, tidak perlu. Karena di FKC ini kita punya mentor, punya konseptor, top leader Indonesia yang sangat luar biasa, memberikan kita tip yang sangat luar biasa untuk mengelola bisnis ini dengan mudah. Dan bagaimana caranya bisnis ini suatu saat nanti kita berhenti, uang Bapak Ibu tidak berhenti, ya. Dan itu dinamakan dengan aset produktif, Bapak Ibu, ya. Nah, banyak sampai sekarang di saat saya prospek, ternyata mereka sudah positif, dikarenakan mereka juga melihat perubahan hidup saya, ya, dikarenakan awal perjuangan tadi mereka melihat saya dengan serba kekurangan, ya.
Nah, jadi ini jam 1 malam saya masih prospek. Walaupun jam 1 malam, tapi saya terus melakukan karena kenapa Bapak Ibu saya fokus di bisnis ini karena waktu itu saya sudah berhasil miskin, ya. Saya sudah sukses miskin. Nah, jadi saya ingin berubah hidup dan saya menemukan jalan yaitu di FKC ini Bapak Ibu, ya. Nah, next Pak Ferna. Nah, ini saya tidak mau tahu siapa mereka dan seperti arahan top leader saya, seperti arahan mentor saya, jangan pandang bulu. Sampaikan saja informasi ini ke siapapun karena kita tidak tahu rezeki itu di mana, tapi Pak Siagam harus tahu rezeki itu dia tahu kita di mana. Nah, jadi saya ambil komitmen, saya melakukan saja. Tugas saya hanya ikhtiar Bapak Ibu. Tugas saya hanya berusaha. Walaupun banyak rintangan yang datang, yang menyerang saya tidak peduli dikarenakan saya punya komitmen yang saya pegang seperti ini. Saya melakukan dengan benar. Soal orang mau fitnah saya, terserah. Yang penting saya tidak melakukan kesalahan. Dan saya selalu, tiap hari saya harus, bukan harus ya, setiap hari saya konsultasi dengan upline saya. Setiap saya prospek, pulangnya saya telepon lagi. Telepon dan konsultasi terus. Dan saya menanyakan trik dan bagaimana teknik ke depannya untuk supaya bisnis saya itu membesar Bapak Ibu ya. Nah, jadi inilah prosesnya. Ini istri saya sedang prospek juga dikarenakan kami bekerja sama di lapangan. Di saat saya capek, istri saya yang menggantikan. Di saat istri saya capek, saya yang menggantikan. Nah, saya kerjasama yang sangat luar biasa dengan istri di sini Bapak Ibu ya. Dan saya terbukti hari ini di FKC ini saya sangat bersyukur ketemu dengan FKC yang bisa merubah hidup saya Bapak Ibu. Nah, next Pak Ferna. Nah, saya sangat terinspirasi dengan gambar yang tampil di layar HP ini, di layar HP Anda Bapak Ibu ya. Banyak orang mengatakan saya sibuk, saya tidak punya waktu, saya ini, saya itu ya. Padahal di dunia ini semua kita punya waktu 24 jam 1 hari 1 malam ya. Nah, jadi kenapa banyak orang memakai alasan sedangkan hidup mereka itu banyak yang bermasalah dikarenakan pola pikir tadi Bapak Ibu ya. Saya melihat foto ini, saya malu. Dulunya yang saya berpikir gimana-gimana, setelah saya lihat ini, saya tidak berani lagi bilang mengeluarkan alasan. Saya tidak berani lagi. Karena hidup ini ternyata kalau kita banyak alasan, alam bawah sadar akan merespon. Hidup kita pun tidak akan kemana-mana Bapak Ibu. Ya, hidup kita tidak akan kemana-mana. Masih berani bilang kamu tidak bisa sukses? Lihat dia dan katakan 1000 alasanmu. Tidak punya kaki pun, dia berusaha. Apalagi kita yang hari ini. Kesempurnaan kita, tidak ada yang namanya kekurangan. Kalaupun ada di bisnis ini yang hadir malam ini punya kekurangan, ingat Bapak Ibu, sukses itu tidak memandang siapa Anda. Belum ada sejarah, itu orang malas sukses. Ya, orang buta sukses ada. Orang cacat sukses ada. Orang tuli, bisu, sukses ada. Tapi belum ada sejarah orang malas sukses. Ya, nah jadi dari itu saya buang malas saya sejauh-jauhnya. Yang dulunya saya memang agak malas ya, suka rebahan. Kalau sudah lihat kasur, lihat tempat tidur, lihat bantal, maunya tidur saja gitu ya. Pulang dinas tidur, pulang dinas tidur gitu ya. Nah, oke, next Pak. Nah, jika Anda tidak mengubah apa yang Anda lakukan hari ini, hari esokmu akan sama seperti hari kemarinmu. Nah, ini jadi motivasi buat saya. Semoga bahasa dari Jim Rohn ini bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Ternyata Bapak Ibu, di saat saya mulai bisnis ini, saya mengingat hasil dari keadaan saya 2017 itu, ternyata persiapan hidup saya di
2-3 tahun yang lalu. Waktu itu saya merasakan hasilnya. Ternyata hasilnya tidak seperti yang saya bayangkan. Dan mirisnya, tidak seperti yang saya inginkan, Bapak Ibu. Nah, waktu itu saya berubah pikiran, hidup saya ke depan tidak boleh sama lagi seperti yang hari ini. Dan di waktu 2017 akhir itu saya memutuskan join, dikarenakan saya punya satu... Kembali di Barat. Ya, punya satu bahasa yang saya baca, itu apapun yang kita persiapkan hari ini, akan kita nikmati 2-3 tahun ke depan. Ya, jadi apapun persiapan kita dalam hidup kita hari ini, itu efeknya bukan hari ini, tapi di masa depannya kita. Jadi Bapak Ibu, saya harap kita di sini semua punya wadah, maksudnya punya pola pikir yang bisa menyiapkan masa depan kita itu lebih baik daripada hari ini, Bapak Ibu. Ya, oke, next. Sebuah mimpi tidak akan pernah jadi kenyataan jika Anda tak pernah bekerja keras. Ya, nah waktu itu saya termasuk salah satu orang yang terlalu santai. Hidup saya santai karena saya terhipnotis dengan satu bahasa dari pepatah orang zaman dulu. Ternyata bukan pepatah. Ada sekelompok oknum yang membuat bahasa itu yang tidak bertanggung jawab. Ya, sehingga beredarnya di masyarakat seakan-akan bahasa itu benar. Apa itu? Rezeki sudah diatur. Nah, jadi bahasa rezeki sudah diatur itu memang benar, ya. Tapi harus kita sikapi dengan benar. Karena banyak orang salah menanggapinya. Banyak orang berpikir rezeki sudah diatur, tapi mereka santai. Padahal Bapak Ibu, rezeki itu tidak datang ke rumah kita, ya. Banyak orang berdoa, ya Tuhan, beri saya jalan untuk merubah hidup. Ya Tuhan, beri saya rezeki yang berlimpah. Tapi yang mirisnya mereka santai saja hidupnya. Hidup santai. Terlalu mereka menikmati di awal. Ya. Jadi ternyata doa kita itu tidak bisa kita buat santai. Tapi harus diiringi dengan yang namanya usaha. Berdoa dan berusaha. Dan bungkus ini Bapak Ibu dengan melakukan dengan benar. Ya. Berusaha dan berdoa siapapun bisa melakukan. Tapi kalau Anda tidak melakukan dengan benar, jangan berharap hasilnya tidak akan maksimal, Bapak Ibu. Tidak akan maksimal, ya. Dan jangan pernah lepas konsultasi dengan orang yang mengundang Bapak Ibu malam ini. Jangan pernah jangan pernah putus konsultasi dengan upline Anda dan mentor Anda, ya. Next. Nah, ini Bapak Ibu 5 cara paling ampuh untuk menjadi kaya raya versi Bosman. Yang pertama korupsi. Nah, saya teringat ini tentang korupsi Bapak Ibu ya. Saya di PNS, di Lapas Biren itu, saya jadi bendahara 8 tahun Bapak Ibu. 8 tahun jadi bendahara. Satu motor pun saya tidak sanggup beli. Itu yang sangat saya sayangkan waktu itu. Bendahara terbodoh di Aceh saya lihat. Yang saya pelajari, yang saya menurut saya gitu ya. 8 tahun jadi bendahara, motor pun tidak sanggup beli. Ternyata di PNS itu bisa hidup melimpah ruah itu Bapak Ibu ya. Di nomor 1 korupsi. Saya paling anti tentang itu. Nah, yang kedua dapat warisan, menang lotre, menikah dengan orang kaya dan jadi entrepreneur. Dan saya bersyukur hari ini saya jadi entrepreneur ya. Dan semoga yang hadir malam ini menjadi entrepreneur sejati ya, bisa membantu banyak orang di luar sana. Oke, next. Next saja, Pak. Nah, di saat saya di awal menjalankan bisnis ini, saya tidak bermimpi, bahkan saya takut bermimpi jalan-jalan ke luar negeri, ya, karena di PNS saya tidak pernah ke luar negeri, tidak sanggup, ya. Nah, pas jadi saya berkecimpung di bisnis, apakah mungkin saya ke luar negeri ya? Apalagi ke Korea seperti ini, Bapak Ibu ya. Saya sangat malu berpikir waktu itu saya ke luar negeri. Saya merasa malu sama diri sendiri. Ternyata hidup ini tidak ada yang tidak mungkin, Bapak Ibu. Semua mungkin. Makanya saya mulai waktu itu saya terus mengasah diri saya dan merubah pola pikir saya selalu positif. Walaupun saya berada di tempat orang negatif,
saya tetap positif Bapak Ibu. Saya tidak peduli dengan orang yang mau mengatakan negatif, ya, karena saya ingin hidup saya positif. Makanya saya tidak peduli dengan yang namanya negatif itu. Oke, next. Nah, ini bersama tim saya berangkat ke Korea, sebanyak 20 orang dari Aceh, ya. Nah, ini waktu di Korea saya bersama istri saya, ternyata berpengaruh juga teman-teman. Foto itu siapapun bisa, tapi yang jadi pertanyaan foto di mana gitu ya, yang membuat wajah kita berseri-seri gitu ya. Nah, ini waktu di Korea juga. Oke, next. Nah, FKC adalah solusi untuk mewujudkan impian Anda dan menjawab masalah yang Anda hadapi sekarang. Bapak Ibu, saya hanya ingin berbagi saja. Pastikan pola pikir Anda hari ini positif. Seperti top leader kita bilang tadi, Pak Angel Solopung, berpikirlah positif supaya yang positif itu datang dalam kehidupan kita, ya. Dan ini salah satu jawaban Bapak Ibu. Tidak perlu negatif dengan multi-level marketing. Sebenarnya multi-level marketing itu sangat luar biasa bagusnya. Kita di sini bisa membantu banyak orang Bapak Ibu, ya. Apalagi sistem marketing plan sekarang di FKC luar biasa, dan insya Allah tidak bisa dikalahkan oleh bisnis yang lain. Nah, sedikit berbagi, saya punya pengalaman dalam bulan ini ya. Saya diajak banyak pembisnis mengajak saya untuk pindah bisnis yang lain, ya. Nah, dari ini kita harus punya ilmu Bapak Ibu. Untuk memilih satu bisnis itu kita harus benar-benar punya feeling dan punya kemauan untuk mempelajari sistem marketing plan-nya. Karena banyak bisnis di luar sana menawarkan kita itu yang enak-enak. Bahkan mereka menawarkan uang yang besar, ya. Nah, jadi semua bisnis itu hasilnya uang Bapak Ibu. Tapi hati-hati. Marketing plan adalah satu-satunya yang akan menentukan penghasilan kita bagaimana ke depan. Karena banyak bisnis di luar sana itu banyak jebakan Batman-nya, ya. Hati-hati, ada jebakan Batman. Salah satunya tutup poin. Kalau Anda berada di bisnis tutup poin tanpa sadar, Anda akan diperbudak oleh perusahaan, Anda akan terus-menerus menjual tanpa tidak bisa berhenti. Anda tidak bisa berhenti, teman-teman, ya. Karena setiap bulan Anda belanja, setiap bulan Anda dapat produk, kalau Anda tidak menjualnya, produk akan bertumpuk di rumah dan itu akan menggudang di rumah. Kalau Anda tidak pandai menjual, itu akan expired. Hati-hati, ya. Ini salah satu teman-teman FKC ini punya marketing yang sangat luar biasa, ya. Tidak ada jebakan Batman-nya, sangat transparan, ya. Tidak ada jebakan Batman. Dan salah satu di bisnis lain yang saya pelajari, katanya bonusnya sekian, bla bla bla, banyak banyak yang namanya keunggulan-keunggulan. Ternyata di saat saya pelajari ada potongan bonus Bapak Ibu. Setiap pencairan bonusnya mereka dipotong sekian persen dan mereka dibatasi level. Misalnya nih, bonus tertentu dalam sekali pencairan itu dibatasi misalnya 50. Apabila terjadi di jaringan Anda 100, itu 50 itu hak perusahaan, bukan hak Anda. Itu hati-hati. Mereka tidak membicarakan itu, ya. Dan kita harus jeli dalam bisnis. Bapak Ibu, saya berani mengatakan diri saya ini pengamat bisnis. Karena di Aceh, khususnya Biren, ada 17 bisnis yang beredar. Dan 9 diantaranya mengajak saya. Dan 17 bisnis itu saya pelajari marketing plan-nya. Ya, saya pelajari, saya kupas, ternyata banyak jebakan Batman. Salah satunya seperti saya sebutkan tadi. Oke, next. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Jangan mudah terpengaruh, ya. Nah, sebelum saya join di FKC ini, di awalnya karena saya manusia anti multi level, saya datangi dulu. Saya mau lihat bukti. Saya bela-belain mau rugi Bapak Ibu, ya. Saya mau rugi beli tiket pesawat, itu saya datang ke Makassar. Waktu itu pembagian mobil di Makassar.
kalau tidak salah pertengahan atau sudah lewat pertengahan 2017 ya. Sudah di ujung 2017. Saya mau menyaksikan karena banyak bisnis di luar sana katanya dikasih mobil. Setelah kita selidiki, ternyata mobil mereka kredit. Mobil mereka kredit karena yang dikasih cuma DP doang. Ya, saya mau memastikan FKC memberikan mobil, apakah real mereka kasih mobilnya atau hanya DP-nya. Sesampainya saya ke sana bersama istri dan teman-teman saya beberapa orang, saya melihat buktinya Bapak Ibu. Saya melihat penyerahan BPKB-nya dan mereka mendapatkan mobil beserta BPKB-nya langsung. Nah, sejak saat itu saya pulang ke Aceh, saya gadaikan Honda saya, satu-satunya Honda Vario 150 saya gadaikan dan saya join, ya. Oke, next. Nah, ini yang membuat saya malu waktu itu. Saya benar malu ini. Ternyata di hari saya hadir di acara pembagian mobil ini, baju saya sama dengan pita mobil orang, Bapak Ibu ya. Warna baju saya sama dengan pita mobil Reward dan celana saya sama dengan mobil. Tapi itulah rupanya kode alam. Dari situ saya bisa memetik hari ini ya. Ternyata saya berada di FKC ini harus jadi bukti tahun depan. Ya, dan terbukti Bapak Ibu, alhamdulillah saya jalankan bisnis ini hanya dalam waktu 1 tahun 7 bulan. Saya dinobatkan sebagai penerima reward Bapak Ibu. Dan saya langsung loncat peringkat Diamond 3. Dan itu tidak lepas dari arahan dan dimentoring oleh mentor saya dan top leader Indonesia yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya. Dan ini foto saya terima dengan Pak Brandon Lay, ya. Pak, ya. Dan berikutnya, ini bukti Bapak Ibu. Sepertinya hidup saya ini mimpi. Mimpi apa? Mimpi punya 2 mobil, ya. Walaupun bagi orang ini mobil biasa bagi orang, tapi bagi saya sangat luar biasa karena latar belakang saya bukan orang berada dan orang tua saya bukan orang kaya, ya. Yang pertama itu Mobilio. Mobilio itu saya lunaskan dengan bonus saya. Dan alhamdulillah sekarang saya punya 2 mobil. Mobilio 1 saya lunaskan dengan bonus dan reward saya seharga 250 juta itu saya ambil CRV Bapak Ibu. Dan seperti Bapak lihat ini, Bapak Ibu lihat. Dan kalau ini saya tampilkan langsung ya Bapak Ibu, bisa lihat langsung. Ini adalah mobil saya. Ini yang pertama Mobilio. Dan sekarang ada di sini ya. Dan yang kedua CRV itu ada di depan. Nah, berarti 2 mobil ini saya menikmatinya sekarang. Dan dulunya selama saya di PNS saya tidak berani bermimpi untuk beli mobil ya apalagi yang namanya CRV ya. Sangat malu saya. Dan di FKC banyak hal yang sudah saya wujudkan Bapak Ibu. Tidak butuh waktu 10 tahun. Tidak butuh waktu belasan tahun untuk mendapatkan ini semua. Dan ini adalah salah satu tempat Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa membuktikan. Saya saja yang terikat dinas, terikat pekerjaan saya bisa membuktikannya hari ini Bapak Ibu. Ya, Anda jauh lebih bisa Bapak Ibu. Oke, next. Ya, banyak orang terjebak dalam zona nyaman karena berpikir itulah yang paling aman. Nah, saya ingin berbagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, lakukan bisnis ini selagi Anda belum butuh, ya. Maksud belum butuh bagaimana? Lakukan bisnis ini di saat Anda belum yang namanya sekarat, ya. Belum merasakan yang namanya kejepit dengan ekonomi, ya. Karena di saat kita sudah terjepit, itu perjuangannya luar biasa. Nah, jadi yang uniknya di bisnis ini, kita tidak perlu pontang-panting yang bagaimana, tidak perlu. Kita kerja di FKC ini hanya menyampaikan informasi saja. Sampaikan saja ke siapapun, karena rezeki kita tidak tahu. Tapi ingat Bapak Ibu, rezeki tidak pernah salah alamat. Ya, rezeki tidak pernah salah alamat. Lakukan dengan benar, Anda akan mendapatkan hasilnya. Ya, oke, next. Ya, next Pak Ferna. Nah,
Semoga malam hari ini dengan datangnya berita baik yang dijelaskan oleh Pak Ferna tadi, yang sangat luar biasa, yang mengakhiri datangnya berita baik yang mengakhiri kesulitan Anda dan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih mapan. Ya, mungkin kita hari ini punya punya wajah yang tidak tampan, tapi pastikan hidup kita harus mapan, Bapak Ibu. Ya, next. Oke, Pak Ferna. Nah, Bapak Ibu, usaha terus meskipun situasi semakin sulit. Yang namanya sukses itu memang kita harus berproses, ya. Tapi kita tidak perlu ya bagaimana prosesnya yang membawa kita ke depan. Jalani saja, ya. Jangan mengeluh. Oke. Selanjutnya, Bapak Ibu, next Pak. Nah, yang hadir pada malam hari ini, bagi Anda yang belum berada di FKC, kita punya top leader yang sangat luar biasa. Kita hanya mengikuti saja arahan mentor. Bagi yang mengundang Anda hari ini, mereka sudah duluan membuktikan di bisnis ini. Setiap daerah, di Indonesia ini khususnya, dan di luar negeri pun, banyak bukti-bukti. Ya, kita tidak perlu menciptakan jalan baru. Kita cukup menjalani saja, ikuti saja orang yang sudah terbukti, Bapak Ibu. Karena dengan mengikuti orang yang terbukti, kita tidak akan tersesat. Kalau kita membuat jalan baru, bisa jadi kita akan tersesat dalam terang. Hati-hati, ya. Oke, next. Oke, next aja, Pak. Nah, Anda hanya butuh satu alasan, Bapak Ibu. Mengapa Anda harus berjuang di FKC? Ya, satu alasan. Temukan satu alasan saja. Karena dengan alasan itu, Anda tidak akan bisa berhenti. Anda akan berjuang, akan mewujudkan impian Anda. Ya, Anda harus punya impian, yaitu dengan satu alasan. Apa tujuan Anda dalam berada di FKC ini? Dan apa tujuan Anda hidup? Ya, next. Nah, seperti saya punya tujuan hidup seperti ini, Bapak Ibu. Impian yang sangat sederhana, melihat ibu dan ayah saya tersenyum bangga dengan kesuksesan saya di hari tuanya. Dan saya hari ini sangat bersyukur di saat saya terima reward mobil, itu saya bisa foto bersama dan disaksikan oleh orang tua saya, ibu dan ayah saya. Dan saya sangat bangga dan anak-anak saya pun bisa merasakannya, Bapak Ibu. Ya, perjuangkan hidup Anda sebaik mungkin hari ini karena keluarga Anda menunggu Anda sukses, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan peduli kata orang, jangan peduli apa ocehan orang, karena hidup Anda lebih berarti ke depan. Ya, karena hidup Anda di tangan Anda sendiri. Sekian dari saya, semoga sharing saya malam ini bisa bermanfaat buat saya sendiri. Yang pastinya Bapak Ibu lakukan hari ini apa yang orang belum mau lakukan, agar tahun depan Anda bisa menikmati apa yang belum orang lain nikmati. Ya, terima kasih buat semuanya yang sudah hadir. Terima kasih Pak Angel Selopung atas waktunya. Saya hadir di OBO ini ya, di seminar online ini. Terima kasih Pak Ferna. Terima kasih kepada MC yang sangat luar biasa. Salam sukses, luar biasa. Oke, terima kasih luar banyak. Biasa. Waduh, thank you. Ya, sharing yang sangat dahsyat ya malam hari ini. Yang pasti ya teman-teman pasti ya dapatkan banyak inspirasinya ya. Nah, lakukan ya atau ambillah peluang ini sebelum Anda butuhkan ya. Nah, dan lakukan saat ini ya untuk mempersiapkan masa depan Anda. Nah, apalagi sekarang kita akan mengakhiri 2020 ya. Nah, mari ya persiapkan resolusi baru untuk hidup yang lebih baik di 2021. Nah, dan ya saya ingin katakan pada Anda semua, terima kasih atas kebersamaan kita ya selama 2020 di Online Business Opportunity. Kenapa? Malam hari ini malam terakhir untuk di akhir 2020 ya, karena minggu depan tanggal 24 dan minggu berikutnya tanggal 31 itu udah menjelang Natal dan Tahun Baru ya, sehingga ya OBO kita liburkan ya, dan kita bertemu kembali di tanggal 7 Januari 2021 ya. Nah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat semua. Sampai jumpa di 2021 ya. Thank you, sukses selalu. Ya, kembali ke MC. Iya,
Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Materi yang disampaikan oleh pembicara utama kita Pak Safrizal ya, ini membuktikan bahwasanya ini tidak ada unsur tipu menipu. Ini bisnis kita sudah syar'i gitu loh. Jadi kalau ada yang bilang bisnis ini nggak masuk akal, berarti bukan bisnis yang nggak masuk akal, akalnya yang nggak masuk gitu loh. Ya, nah terakhir sebelum kita akhirin ya, kita sesi foto-foto dulu ya. Ini langsung saya kembalikan dengan Pak Firna. Silakan. Oke, terima kasih Pak Ferry ya. Jadi kita akan foto bersama-sama dengan semua di sini. Mohon dibuka videonya supaya kita bisa berfoto bersama, care. Dan untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir hari ini, sekali lagi ambil cepat keputusan single store, super store, ataupun VIP member, family super store. Pastikan Bapak Ibu hubungi pengundang Anda setelah ini untuk secepatnya ambil keputusan ya. Oke, care, C. Oke, ini ada 2 halaman, bentar ya. Oke. Sip. Oke, sip. Terima kasih. Sampai jumpa di 2021. Ya. Jadi acara kita sudah Sampai selesai. jumpa di 2021. Wow, keren ya. Ya, acara kita sudah selesai teman-teman Anda yang hadir malam hari ini ya. Semoga ya mereka segera join dan mempersiapkan untuk 2021. Ya. Oke, tapi ya bagi Anda yang mau home meeting ya bisa ya kita adakan ya. Nah, di hari-hari yang ya memasuk menjelangi akhir 2020 ini. Oke, thank you Pak Ferna, thank you sekali lagi Pak Safrizal ya, Agam ya dari Aceh. Wow, luar biasa sharingnya dahsyat banget ya. Nah, thank you ya. Ya, Very thank you. Akhirin, ini kita dari harus Hong Kong, dari UK, Inggris ada ya tadi ya, Ibu Simone ya. Nah, thank you sudah hadir ya. Semoga ini menjadi awal yang baik ya untuk membuka takbir kehidupan Anda yang lebih baik di 2021. Bye bye semua. Oke, silakan Pak Ferry mau ditutup. Ya. Ya, jadi sebelum kita akhirin ya, mari kita berdoa ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, doa selesai. Terakhir dari saya, teman-teman ya. Ada 3 tipe manusia. Ya, manusia yang pertama, manusia yang percaya dan dia membuktikan. Dalam hal ini ya leader-leader besar kita seperti Pak Angel. Ya, dan ada tipe yang kedua, manusia yang perlu bukti dan baru percaya. Nah, ini adalah orang-orang yang sudah mendapatkan reward di base ini seperti Pak Safrizal, Pak Fernando. Dan ada yang terakhir ya, itu manusia yang sudah ada bukti nggak percaya juga. Nah, itu saya nggak tahu ya. Bisa jadi itu kita, bisa jadi itu Anda ya. Nah, saya pulangkan kepada Anda semua gitu ya. Jadi kalau Anda memutuskan bergabung hari ini, pastikan Anda hadir di pertemuan kita berikutnya. Terima kasih, sukses buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Terima kasih sekali lagi Pak Safrizal, luar biasa. Ya. Terima kasih kepada Pak Ferna ya. Sudah harus direkam e-top ini Pak Safrizal ini. Iya. Karena saya sengaja ya minta beliau untuk mengakhiri ya, save the best for last. Closing tahun ini ya. Harus etop nih Pak. Iya, saya harus banyak belajar juga dulu ini Pak Top Leader, Pak Angel ya. Saya masih belajar ya, Bapak juga. siapkan saja materi dan ya bisa ya supaya bisa direkam topnya toh. Ya, atau bisa di pertemuan-pertemuan Bapak nanti ya bisa buat meeting khusus ya, ada materi yang nantilah saya kasih materinya, siapa tahu ya Bapak bisa membawakan yang dasar ya, sesuaikan ya. Siap. Dengan ini latar belakang. Iya, penting banget Pak. Karena masih banyak terima orang kasih, yang Pak. bisa penipuan. Saya tunggu Pak materinya. Oke, siap. Oke, terima kasih semua. Sampai jumpa ya. Oke, thank you. Oke, salam sukses semuanya. Menghubungi orang Anda ya. Bye. Bye.